menyelesaikan problem-problem utama yang dihadapi oleh anak muda, dari mulai soal pendidikan, kebebasan berekspresi, sampai soal lingkungan hidup dan bagaimana mengambil keputusan. Jadi berkualitas sekali. Saya rasa IDFS makin hari makin bagus, konten substance. Jadi saya senang sekali dengan sekali. Kemudian tadi soal pendidikan ya, kita memang harus memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Akses itu artinya kesetaraan kesempatan. Itu sebabnya saya selalu sampaikan, pandang kesehatan dan pendidikan sebagai investasi. Kalau dia dipandang sebagai investasi, maka kita tidak segan untuk mengeluarkan alokasi yang cukup besar, karena kita tahu itu akan kembali ke kita sebagai bangsa dengan hasil yang besar pula. Tapi kalau kita tidak mau memberikan investasi yang cukup, ya jangan harap kita di kemudian hari dapat yang besar juga. Jadi ketika kita melihat tadi 14% yang berpendidikan tinggi, ya karena kita dulu belum investasi yang cukup. Karena itu yang dapat kesempatan untuk pendidikan tinggi masih terbatas sekali. Itu hasil yang kita raih dari investasi kita dulu. Nah sekarang kita harus alokasikan lebih banyak lagi untuk kesehatan, untuk pendidikan. Dan jangan dipandang ini sebagai biaya. Kalau dipandang sebagai biaya, kita mau turunin terus biayanya. Tapi kalau dipandang sebagai investasi, maka kita pertimbangkan return, gitu ya. Pak Anies berkait dengan Mas, untuk terkait AI, ini masih terkait sama perkembangan AI, kebijakan pemerintah yang menutup pasar di TikTok itu seperti apa pandangan dari Mas Anies sendiri? Begini, sebenarnya yang mendasar itu adalah tentang perdagangan internasional. Bagaimana produk-produk dalam negeri itu bisa jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ketika kita memberikan kesempatan kepada produk dalam negeri, maka medium apapun yang digunakan itu menjadi baik. Nah, saya melihat penting sekali bagi kita dan mengendalikan, menghentikan praktek-praktek impor ilegal yang seringkali terjadi. Ini juga hal-hal yang harus kita kerjakan untuk membereskan persoalan. Oke, Pak Anies tadi mengatakan sempat ada good governance Pak ya. Menurut Pak Anies sendiri kemarin KPK sempat menggeledah rumah dinas dan juga Kementerian Pertanian. Menurut Pak Anies sendiri, tadi mengenai pendidikan Pak yang IDFS, berarti fokus Pak Anies nanti setelah misalkan terpilih menjadi capres adalah salah satunya adalah kesejahteraan tenaga pengajar mungkin Pak? Ya itu bentuk dari investasi kita. Kalau kita ingin anak-anak kita bisa terdidik dengan baik, ya maka pendidiknya harus diperhatikan dengan baik. Sama seperti di perusahaan. Kalau di perusahaan ingin kinerjanya baik, ya maka karyawan yang bekerja di perusahaan itu, ya kesejahteraannya juga harus baik. Sederhana sekali. Ya, Pak Anies, untuk kualitas STEM, sains, teknologi, engineer, dan matematik di Indonesia itu kan masih ketinggalan jauh dari negara-negara yang udah maju, Anies. Bahkan bukan negara maju, kayak negara tetangga Singapura sama Malaysia kan masih tertinggal kita. Nah, menurut Pak Anies itu bagaimana sih upaya Pak Anies untuk meningkatkan kualitas STEM dan riset tentang sains di Indonesia, Pak Anies? Karena kurangnya ilmuwan Pak, ilmuwan itu berkurang, kalah dari negara-negara luar. Yang terkait, ini ada beberapa. Satu terkait dengan kegiatan risetnya sendiri. Kegiatan riset itu perlu alokasi anggaran yang lebih besar daripada sekarang. Porsi pengeluaran kita untuk research and development secara proporsi dibandingkan GDP kita masih sangat rendah. Ini harus ditingkatkan. Itu untuk risetnya sendiri. Yang kedua adalah untuk menumbuhkan minat pada bidang TIPS. Minat di bidang TIPS ini dibangunnya ketika anak-anak masih belajar. Dan menurut saya salah satu kuncinya, guru-guru yang mengajar bidang TIPS harus menjadi guru yang menyenangkan. Karena guru yang menyenangkan itu membuat anak menjadi suka pada mata pelajarannya. Tapi kalau bidang-bidang ini gurunya dirasa tidak menyenangkan, maka mata pelajarannya juga disenangin juga. Nah, kita perlu menumbuhkan retraining
guru-guru di bidang TIMS, sehingga menjadi guru yang punya teknik-teknik baru yang membuat anak-anak itu punya minat yang tinggi pada bidang TIMS. Gitu ya? Berarti artinya itu disebut daya Apa? gitu, kayak guru gitu kan ada bilang harus yang kayak karakternya disenangin kayak Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, Karena berarti saya- artinya itu harus kayak ada orang nyatanya langsung. Kalau misalnya ada orangnya langsung begitu ya. Nah, ini kan berdampak juga dengan teknologi AI begitu. Nah, ini bagaimana Pak? Ya. Bukan kayak lebih memudahkan kalau yang AI begitu Pak? Pada akhirnya pendidikan itu ada interaksi antar orang. Dan buat teman-teman semua di sini kalau ditanya minat pada suatu bidang itu sering karena gurunya atau karena bukunya? Gurunya. Gurunya. Dan inilah yang menurut saya harus didorong, bahwa di dalam guru mengajar, di dalam siswa belajar dan saling belajar, di situ memanfaatkan teknologi termasuk AI itu bisa-bisa saja. Tapi pada akhirnya ini tentang interaksi. Ya, oke, makasih ya. Terima kasih Pak Adi, sehat-sehat. Awas, Ini Pak. apa? Terima kasih Bapak Ibu, sehat. Jadi Tadi nggak mau ya dia ya?